kita ingin dijauhkan dari musibah, dari bencana, dari azab, dari fitnah, kenapa ya di Indonesia doa sudah dipanjatkan banyak, bahkan ada Istighosah Kubro, ada Dzikir Nasional, ada Bandung berzikir, ada Jawa Barat berzikir, ada Indonesia berzikir. Tapi bencana musibah malapetaka masih datang secara beruntun. Ya tentu saja kalau kita bertanya kenapa, susah memberikan jawabannya ya. Tapi yang jelas ijabah itu ada 3 macam. Berdasarkan hadis riwayat Imam Malik di dalam kitabnya Al-Muwatta. An Zaid bin Aslam radhiyallahu anhu. Annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu, Rasulullah bersabda, ma min da'in yad'u, tidak ada seorang yang berdoa, da'in orang yang berdoa, yad'u ia berdoa, illa kana baina ihda salatin, kecuali kemungkinannya ada pada salah satu, ihda salah satu, salatin 3 kemungkinan. Di ayat, di dalil yang pertama tadi, di halaman pertama kan Allah memberikan jaminan, berdoalah kamu kepadaku, astajib, pasti aku mengabulkannya. Kita kadang sering bertanya kepada diri sendiri, kita sudah berdoa banyak, tapi kenapa Allah belum memenuhi apa yang kita minta? Bukankah Allah telah memberikan jaminan bahwa kalau kamu berdoa kepadaku, aku akan memenuhinya. Nah, dalam hadis ini dijelaskan kemungkinannya, pertama, imma ayyustajaba lahu. Kemungkinan pertama adalah ia dipenuhi. Kalau dia minta kekayaan, Allah memberi kekayaan. Kalau ia minta kesembuhan, Allah memberi kesembuhan. Atau wa imma ayyudakhkhira lahu. Kemungkinan kedua, oleh Allah tidak dikabulkan sekarang, tapi dikabulkan nanti, ditabungkan di akhirat. Wa imma ayyudakhkhira lahu. Ada orang berdoa terus minta kekayaan, tapi kekayaan itu tak pernah datang. Kemungkinan yang kedua adalah diberikannya nanti pada hari kiamat, di akhirat. Ya, kalau ditanya kenapa tidak diberikan di dunia, kan butuhnya juga sekarang. Kalau nanya begitu tentu saja susah jawabannya. Ya, hanya berbicara soal ihtimaliat, kemungkinan. Kemungkinan kalau diberikan sekarang malah lupa syukurnya. Dan yang ketiga kemungkinannya wa imma ayyukaffir anhu. Allah tidak memberikan apa yang dia minta, tetapi oleh Allah permohonan itu kemudian dijadikan wasilah Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai kifarat. Seperti anak kita minta pisau, orang tua kan tahu ini pisau kalau dikasihkan membahayakan anak kita, maka diberilah oleh kita pepesoan, pisau palsu dari plastik misalnya. Yang penting dia merasa senang hatinya, karena dianggap oleh kita pisau itu akan membahayakan dirinya. Kemungkinan seperti itu terbuka. Jadi kemungkinannya ada 3. Kemungkinan doa kita itu dipenuhi sekarang, atau dipenuhi nanti di akhirat, atau tidak dipenuhi dalam bentuk apa yang diminta, tetapi oleh Allah dipenuhi dalam bentuk pengampunan atas dosa-dosanya. Kemudian ada amal-amal atau hal-hal yang bisa dikatakan sebagai pendukung dikabulnya doa. Kalau dibilang syarat juga agak susah, tapi bisa juga. Hanya karena hadisnya terpisah-pisah, jadi saya beri judulnya amal-amal yang mendukung dikabul doa. Tidak saya sebutkan sebagai syarat. Pertama, doa akan dikabulkan jika kita tidak tergesa-gesa. Yang dimaksud tergesa-gesa di sini bukan membaca doanya haddan ke hadis syi'ri.
secepat baca syair. Suka ada orang berdoa itu dengan cepat begitu, ada yang tenang, ada yang lebih tenang lagi begitu, panjang gitu. Persoalannya bukan di sana. Di sini disebutkan qala yustajabu li ahadikum, akan diijabah, dikabulkan doa salah seorang di antara kamu malam ya'jal, selama tidak terburu-buru. Yang dimaksud terburu-buru di sini yaqulu, ia berkata, da'autu, saya sudah berdoa, falam yustajab li, tapi tidak dikabulkan saja. Kan ada orang sering mengeluh, saya ini sudah berdoa lama banyak, tapi oleh Allah tidak dipenuhi saja, makanya saya udah berhenti aja, nggak berdoa lagi. Nah itu yang disebut dengan tergesa-gesa, itu seperti itu. Ada memang doa yang tokcer, pokpek, begitu langsung meminta, langsung diijabah. Itu banyak terjadi pada pribadi Nabi, karena beliau sebagai seorang Nabi doanya mustajab. Begitulah berdoa, langsung dikabul. Seperti waktu Rasulullah pernah memohon kepada Allah ketika melihat orang-orang Arab susah sekali diajak kepada kebenaran, kepada ajaran Islam. Kemudian Nabi berdoa, doa yang bunyinya Allahumma sinni kasini Yusufa, ya Allah berilah umatku ujian kemarau 7 tahun seperti kemarau 7 tahun kemaraunya umat Nabi Yusuf. Bayangkan kalau kita dikasih kemarau 7 tahun, Indonesia kapan? Nah, belum juga genap 1 tahun tidak turun hujan, sudah di sana jarang hujan. Yang mestinya turun hujan pun tidak turun. Maka pepohonan pada mati. Unta juga tidak bisa dipakai bepergian jauh karena tidak minum. Jangankan untuk unta, untuk manusia juga susah. Dan yang ikut menderita bukan hanya orang-orang kafir, tapi para sahabat Nabi juga ikut menderita. Maka dalam sholat Jumat, sebuah sholat Jumat, sahabat usul kepada Nabi, ya Rasulullah, halakatil amwal wan qata'atis subul, ud'ulana ayyughithana. Rasulullah, harta kita hancur akibat tidak turun hujan, pepohonan pada mati, putus perjalanan. Maksudnya kita tidak bisa bepergian karena onta tidak bisa minum. Tolong dong berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan. Maka Rasulullah sedang khutbah Jumat kemudian mengangkat tangan istisqa, doanya pendek saja, Allahumma agithna, Allahumma agithna, Allahumma askina. Ya Allah turunkan kepada kami hujan, berilah kami minum. Sakit tuh ya Pak, ingat doa teh kudu diurang mau Pancasila, undang-undang dasar segala disebut tadi keur doa teh, segala di absen. Selesai berdoa, tangan Rasulullah turun, kata Anas bin Malik dalam hadis itu kelihatan awan berdatangan dari berbagai penjuru ke kota Madinah. Rasulullah belum selesai khutbah, hujan sudah turun. Malah dari janggut Nabi air hujan bercucuran. Karena maklum atapnya juga pelapah korma, jadi yang Jumatan basah kuyup, termasuk khotib. Kata Anas bin Malik, saminggu tidak melihat matahari, hujan siang malam. Nah, pohon yang sudah pada kering, datang banjir, tumbang. Onta bisa minum tapi tidak bisa pergi karena lembah-lembah penuh dengan air. Zaman Nabi belum ada jembatan. Pada Jumat berikutnya sahabat itu kemudian usul lagi, Rasulullah hancur. Banjir ini gimana? Tolong Rasulullah mintakan kepada Allah agar hujan ini dihentikan. Tak gitunya, gak diurangi. Ari halodo iraha hujan. Ari hujan, hujan wae.
Maka Rasulullah kemudian berdoa lagi, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujan itu ke sekeliling kami. Wala alaina, jangan diturunkan kepada kami semua. Allahumma ya Allah alal ikam, turunkan hujan itu di bukit, wa dirab, di gunung, wa butunil audiyah, di lembah-lembah, wa manabitis syajari, di kebon, di sawah mun diurang mah. Alusnya lamun hujan dipilihan gitu tah. Karena di kota mah teu hujan ge. Begitu Rasulullah selesai berdoa, matahari terang kembali. Kota Madinah mislal jaubah, seperti Kubah. Di kota Madinah terang, di luar kota hujan. Nah itu macam doa yang pok pek gitu ya, pok harita, pak harita. Tapi ada juga yang lama, harus sabar gitu berdoanya. Dan kita tidak boleh kemudian putus asa, terburu-buru. Yang kedua, harus optimis bahwa doa kita akan dikabul. Perintahnya jelas. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud'ullaha. Berdoalah kamu kepada Allah wa antum, dan kamu muqinun bil ijabah. Yakin, optimis akan diijabah. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah, la yastajibu du'aan, tidak akan mengabulkan doa min qalbin ghafilin lahin, dari hati yang lalai, lahin, cileureun, tidak yakin, tidak optimis. Harus optimis. Di kita kan sering orang jadi pesimis, saya banyak dosa, mungkin jadi doanya tidak diijabah. Insya Allah tidak diijabah. Kenapa? Karena hadis nomor 10 menyatakan, An Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, yaqulullahu, Allah berfirman. Jadi ini hadis qudsi. Allah Azza wa Jalla, Allah yang maha mulia dan maha perkasa. Apa firman Allah itu? Ana inda zonni abdi. Ana, aku, inda zonni abdi, tergantung zon, sangkaan abdi, hambaku, bi, kepadaku. Jadi kalau kita sudah menyangka Allah tidak mengabulkan, merente diijabah kuring mah, insya Allah, moal, dabongan geus nyangka, goreng Allah nake, suudon teh. Hadis ini juga sebenarnya memperkuat bahwa kita dalam berdoa itu harus optimis, harus yakin. Walaupun tidak sekarang, mungkin besok, mungkin lusa, mungkin hari-hari berikutnya. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, dan aku bersama dia, bersama orang itu ketika ia berzikir kepadaku. In dzakaroni fi nafsihi, jika ia ingat kepadaku, zikir kepadaku di dalam hatinya, dzakartuhu fi nafsi. Allah menyatakan, aku mengingatnya dalam zatku. Wa in dzakaroni fi malain, jika ia berzikir kepadaku fi malain, dalam sekumpulan orang, banyak orang berdoa bareng-bareng rame-rame, dzakartuhu fi malain, aku juga mengingatnya dalam sekumpulan mereka. Hum, mereka, orang yang berzikir kepada Allah itu, khairun minhum, itu lebih baik dari mereka, maksudnya lebih baik dari mereka yang tidak berzikir. Wa in taqarraba minni sibran, dan jika orang itu mendekat kepadaku sejengkal, setapak, taqarrabtu ilaihi dira'an, aku mendekat kepadanya satu hasta. Wa in taqarraba ilayya dira'an, jika ia mendekat kepadaku satu hasta, satu sasiku, taqarrabtu minhu ba'an, aku mendekat kepadanya satu depak, sadepak. Wa in atani yamshi, jika ia datang kepadaku sambil berjalan, ataituhu harwalatan, aku mendatangi dia dalam keadaan berlari. Jadi kalau manusia semakin mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah juga lebih dekat kepada orang itu. Oleh sebab itu, dua hadis ini mengingatkan kita untuk selalu optimis bahwa suatu waktu doa dan permohonan kita akan dikabulkan oleh Allah. Kemudian
Hal lain adalah doa itu dilakukan dengan rendah hati. Tidak dilakukan seperti orang yang sedang keherian, main-main. Doa harus dilakukan dengan tadarru'. Ud'u rabbakum tadarru'an. Berdoalah kamu kepada Tuhanmu tadarru'an, dengan rendah hati. Ya gayanya gaya orang yang butuh lah Pak kalau berdoa itu. Wa khufyatan, dan dengan khufyah, suara yang lembut. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi ini ba'da islahiha, setelah Allah memperbaikinya. Ya, ini peringatan dari Allah. Di risalah hari ini saya menulis tentang Bali Road Map, mengenai hasil pertemuan di Bali selama 15 hari itu, menyangkut masalah climate change, perubahan iklim, mengenai global warming, pemanasan global. Masyarakat dunia sekarang ini menjadi, termasuk kita tentu saja, menjadi sangat khawatir akibat efek rumah kaca yang semakin parah, di mana kita sekarang menyaksikan bukan hanya suhu udara yang terasa semakin panas. Diperkirakan sampai tahun 2100 itu peningkatan suhu udara mencapai 6,4 derajat Celcius. Kutub utara terutama yang paling parah, karena gunung-gunung dan benua esnya sudah banyak yang mencair, dan ini menambah volume air di laut. Ketika volume air di laut meningkat, apalagi ditambah dengan peningkatan temperatur udara, maka permukaan air laut juga naik. Dalam 10 tahun terakhir ini, permukaan air laut rata-rata naik antara 10 sampai 25 cm. Sehingga di Indonesia dalam 10 tahun terakhir ini, menurut Pak Emil Salim, sudah lebih dari 23 pulau yang tenggelam. Tenggelam karena bukan pulaunya yang ngelelep, tapi permukaan air lautnya yang naik. Tadi Ustadz Gingin mengumumkan di daerah Mayangan, Pamanukan, itu banjirnya sudah lama sebenarnya. Sudah lebih dari setengah tahun ini. Setiap hari terjadi banjir menggenangi desa. Hanya mungkin wartawan saja yang melihatnya ke Jawa Timur saja, padahal di sini juga banyak. Itu akibat rob. Kalau di Jawa Timur, Jawa Tengah itu akibat Bengawan Solo yang marah karena lagunya sudah tidak dinyanyikan lagi. Di Pantura Jawa Barat juga, desa-desa di sepanjang pantai yang berdekatan dengan sungai itu, akibat permukaan air laut naik, kalau tidak pagi, siang, tidak siang, sore atau malam, mereka jelas tidak bisa bertahan di sana, harus pindah. Masyarakat kita di Mayangan misalnya, di desa Mayangan itu, ikhwan-ikhwan kita juga SMS saya, Ustadz, tolong pikirkan ini nasib kami bagaimana. Kalau katanya ada tanah wakaf yang bisa ditempati oleh kami sementara, pokoknya mereka mau bedol kampung, bedol desa gitu. Karena sudah tidak mungkin lagi bertahan di sana. Rumah mereka setiap hari tergenang, minimal sampai di jalan, di halaman. Banyak akibat dari kerusakan lingkungan itu. Allah sudah mengingatkan, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ini penyebabnya kan karena setelah revolusi industri terlalu banyak menggunakan bahan bakar fosil, yaitu minyak tanah, bensin, dan yang lainnya. Kemudian yang semestinya gas karbon dioksida itu diolah di dalam proses fotosintesa oleh pepohonan, sementara pepohonan itu akibat perambahan hutan. Sebab ada yang mengkritik di